Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Bunga Anggriani, mahasiswi program studi bimbingan dan konseling Islam pada Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah di Universitas Islam Haji Muhammad Idris Samarinda. Di video kali ini saya akan membahas sedikit materi yang berjudul pemprosesan informasi. Tentu saja tugas ini yang ditugaskan oleh Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPSI, MPSI. Orang-orang banyak bertanya, apa sih pemprosesan informasi itu? Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian pemprosesan informasi. Pemprosesan informasi adalah teori psikologi kognitif yang mempelajari proses mental yang terlibat dalam memperoleh, penyimpanan, dan menggunakan pengetahuan. Ini berfokus pada aliran informasi yang diteruskan dari satu tahap ke tahap lainnya dalam pikiran seseorang. Dan banyak juga nih yang bertanya, kenapa teori pemprosesan informasi itu penting? Teori pemprosesan informasi adalah alat penting untuk memahami proses kognitif dan cara manusia memperoleh, menyimpan, dan menggunakan pengetahuan. Dengan memeriksa berbagai jenis pemprosesan informasi secara contoh nyata penerapannya, tidak dapat lebih memahami cara kerja pikiran kita. Dan mengapa tugas tertentu memerlukan banyak usaha dibandingkan tugas lainnya. Ada 3 jenis teori pemprosesan. Teori pertama yaitu teori serial, yang kedua teori paralel, dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu ada teori pemprosesan hierarki. Apa saja contoh pengelola informasi dalam kehidupan sehari-hari kita ya? Contoh pertama, mengemudi. Saat mengemudi, Anda harus selalu waspada terhadap lingkungan sekitar dan menggunakan informasi dari seluruh indera Anda untuk merespon potensi bahaya dengan cepat dan akurat. Hal ini memerlukan proses pemprosesan beberapa informasi sensorik secara paralel untuk membuat keputusan yang aman saat berada di belakang kemudi. Contoh kedua yaitu pembelajaran bahasa. Saat pembelajaran bahasa baru, Anda harus terlebih dahulu menyediakan kata-kata baru ke dalam memori jangka pendek sebelum mentransfernya ke memori jangka panjang melalui latihan dan pengulangan. Proses ini melibatkan pemprosesan serial dan paralel saat Anda mengkode kata-kata baru sambil juga melatih kata-kata yang telah dipelajari sebelumnya pada saat yang bersamaan. Dan yang ketiga, contoh terakhir, pemecahan masalah. Pemecahan masalah seringkali melibatkan pemprosesan hierarki karena tingkat kompleksitasnya yang berbeda diperlukan untuk tugas yang berbeda juga. Misalnya, saat menyelesaikan soal matematika yang kompleks, Anda mungkin perlu memecahkan menjadi komponen-komponen yang lebih kecil untuk memahami setiap bagian dan bagaimana semuanya cocok satu sama lainnya. Ada 4 tahap pemprosesan informasi. Yang pertama, pengkodean. Yang kedua, penyimpanan. Ketiga, pengambilan. Dan yang terakhir, transformasi. Mungkin cukup sekian presentasi video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, ketemu lagi di video selanjutnya.